kalau dipikir-pikir gitu ya Pak, iya juga sih gitu, kayak ngapain sih kita ngarepin balasan orang gitu. Udah tahu ya orang itu tuh bukan Al-Ghani gitu, bukan yang maha kaya gitu. Dan bukan Ya, Al-Halim. Dan bukan Al-Halim juga. Nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Nggak bakal ngapa-ngapain juga gitu. Ya Terus? bener kata Bapak. Jadi ya gimana ya, emang udah banyak belajar sih ya. Pak, kan kebanyakan ya orang anggapnya kan fikih, tapi nggak ada akhlak adab gimana. Iya betul. Kalau cerita fikihnya kan di sini kan, cerita peraturannya kan ini kan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun. Khairun apa? Dari apa? Min shadaqatin yatba'uha adza. Apa artinya? Coba terjemahnya apa? 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Terus? Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Ya, perhatian kita hanya kepada perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Tapi bab bahwa Allah itu Maha Kaya, Maha Penyantun ini kita zonder gara-gara kita tidak mengetahui di situ intinya malah. Dengan kita mengetahui Al-Ghani, kita mengetahui Al-Halim, mengetahui ada Allah yang Maha Kaya dan ada Allah yang Maha Al-Halim, maka masuklah pemahaman seperti yang kakak pahami. Iya bener juga gitu kan. Buat apa ngasih tahu orang? Hah? Kita ngasih tahu orang juga dia bisa ngasih apa sama kita? Nggak bisa ngasih apa-apa kan sama kita. Mendingan kita pamer sama Allah yang Maha Kaya. Kakak juga pamer ke Allah pakai kerudung, pamer. Ya Allah, lihatlah aku ciptaanmu yang cantik ini. Iya bener. Tapi kalau ngomong ke orang masalah kan? Dia nggak terpuji, dia nggak bisa memuji, dia juga tidak bisa memberikan tambahan kecantikan. Otak yang bener, cantik doang otak nggak bener berantakan. Apa? Kalau misalnya ada yang nyala artiin, kan katanya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah. Terus sedekah yang diikutin, bukan berhenti sedekah. Paham udah langsung? Iya. Bacanya yang bener dong, ya kan? Coba baca ulang lagi, Kumi. Apa? Baca ayatnya, baca terjemahnya. Ayatnya? Iya. Baca ayat 263. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ya kalau misalkan ngomongnya gini, yang kalau gitu ngapain gue sedekah, mending gue apa ya? Qaulun ma'ruf saja. Iya gitu. Yang nggak boleh itu kan sedekah yang diikuti dengan ngungkit-ngungkit dan nyakitin. Tentu Allah menunggukan sedekah kita, tapi tanpa diikuti oleh tadi, nggak ada mana, nggak ada azan, nggak ada ria, ya, nggak ada nyakitin, nggak ada ngungkit, nggak ada kemudian pamer. Kalau doa gimana Ustaz? Ya doa mah permintaan, harapan itu doa, ngarep tuh doa. Nggak sedekah juga boleh. Kita nggak sedekah nih, boleh nggak doa sama Allah? Boleh. Ya boleh lah. Sampai episode 25 kita masih mempelajari ini loh. Oh gitu cara bacanya ya. Perhatian terhadap Al-Asmaul Husna-nya, sehingga disitulah poinnya. Kan nyaman ya. Secara papa aja nih nyaman ngelihat ayat ini kan. Iya bener. Ngapain gitu ya? Pamrih cuma sama orang yang cuma bisa begini loh. Oh lo. Oh kamu. Ya segitu doang gitu loh. Gak bisa balas apa-apa. Hah? Apa sih Hawa doang ngapain itu loh? Perasaan yang sama harusnya bisa kita dapatkan, tapi kan kita nggak ngomong sama Allah. Coba dah, kenapa tidak bisa didapatkan oleh teman-teman pemirsa semua? Satu aja ya, jawabannya, nggak ngomong sama Allah seperti dia ngomong sama tetangganya. Tahu nggak? Yang nyekolen dia tuh gue. Sakit nggak gue? Gitu. Hah? Ketika dia ternyata malah di belakang ngomongin gue. Nah ngomong kayak gitu itu kenikmatan kan? Nah kenikmatan itu sebenarnya sama ketika kita ngomongnya sama Al-Ghani.
sama Al-Halim, bahkan lebih hebat lagi, sayangnya tidak kita lakukan. Coba ambil sejadah, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, pengen ngadu nih sama Allah gitu loh. Dari mulai pengen ngadunya aja itu udah lain rasanya pemirsa, beda. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu hati udah gimana gitu. Pengen ngaduin tuh orang kan. Dari kecil kita biayain, kita ongkosin. Sekedar ketempelan nama kita aja nggak mau. Wah, kan sakit ya. Curhat. Tapi kalau kita ngomong sama orang, ngomong sama sokmed ya jadi masalah. Kita pun jadi kecil. Kecil amat sih lo. Ngangkat anak orang pengen dia aku, ngangkat anak orang pengen dapat balasan, kecil amat sih. Kita malah jelek jatuhnya. Tapi kalau ke Allah, Allah pernah nggak ngaduin kita sama siapa aja? Allah aduin tuh, tahu nggak si Fulan tuh hambaku, apa kerjaan yang ngadu melulu? Enggak kan? Justru Allah bilang, mana hambaku yang suka ngadu? Sini ngadunya sama aku aja. Asik. Ya, Bumi mau nanya apa? Ya, aku lihat di surat Ar-Rahman ini, ayat 29, kan bilang, apa yang di langit dan di bumi selalu minta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Nah, ini yang minta ini nih manusia doang atau? Ya, ini alam semestanya. Jadi kan ada permintaan-permintaan yang juga tidak diminta. Ada permintaan-permintaan yang tidak diminta, yang merupakan kebutuhan dari makhluknya. Antar bintang mesti dijaga, antar bulan mesti dijaga, antar planet mesti dijaga, ritmenya, pergerakannya supaya tidak tabrakan, supaya tidak jatuh, supaya tidak kemudian saling mendahului. Ya, belum bicara kemudian gunung harus tetap diam pada di tempatnya, air laut harus tetap cukup pada takarannya, aliran kemudian angin, mata air, sungai ke hulu hilirnya bagaimana. Ya, di luar kemudian memfeeding makhluk-makhluknya, mulai dari binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia itu sendiri gitu loh. Dan sepenuh-penuhnya Allah benar-benar berada dalam kesibukan yang nyata. Cuman kan sistemnya udah sistem ilahiyah. Gitu. Kakak mau ada tambahan? Enggak ada. Nah, baik, kita balik lagi ke 263. Nyaman sekali ketika kemudian kita mendapati, kita mengerti tentang Dia Al-Ghani. Papa nyaman loh ketemu Asmaul Husna Al-Ghani, itu aman banget. Ngerasa nggak miskin itu loh. Ngerasa nggak sakit ya. Kan ada ya, kita berteman nih nggak merasa sia-sia gitu. Gue sih enak temen sama lo. Udah kaya, cakep, baik lagi. Itu dia Ghaniyun Halim itu. Gue sih seneng tuh punya bos kayak dia, Allahu Akbar dah. Udah emang orangnya hebat, top. Humble nih, gak ketulungan, baik banget lagi orangnya. Itu Ghaniyun Halim. Gitu loh. Bagaimana kemudian seorang hamba kemudian merasa nyaman sama Tuhan yang disembahnya, ya? Asik kan? Dia maha kaya, tapi kalau cuman maha kaya, tapi kalau pelit gimana? Masalah kan itu. Ini kan Allah udah maha kaya, halim lagi. Aduh. Allah. Nah, sebagai orang yang memang lemah, kecil, punya banyak kebutuhan, banyak keperluan, maka Papa menempatkan diri sebagai al-mahlum. Itu sebagai orang-orang yang disantunin gitu. Sama siapa tapi sama orang. Waduh. Terhina kita sama orang. Nah, Papa mencoba nih menemukan nama Papa ada di dalam daftarnya Al-Halim. Temukan nama kamu ada di daftar namanya Al-Halim. Di listnya Al-Halim. Kalau kita nggak ada, kita dapat seukuran manusia biasa. Jangan. Jangan. Nah, gimana supaya kita kemudian masuk dalam daftar ya, listnya Al-Halim? Ya, nurut sama dia. Duha nggak ada, coret. Salat zuhur nggak ada, coret. Salat asar nggak ada, coret. Lalu kapan adanya? Tapi kalau di setiap keadaan ada penuh.
Betul nggak? Maka full santunannya buat dia penuh. Kan ada orang-orang ngomong gini, Pak, halo Pak. Iya kenapa? Ini cuma satu Pak. Ya kan kamu cuma sendiri. Ya mungkin di rumah ada 4 Pak. Ya kan udah dibilang bawa semua dong gitu. Ya gimana Pak? Lagi pada enak badan ya nggak bisa lah gitu. Kita berdasarkan absen juga kan. Absennya 100, 100. Absennya 90, 90. Halimnya dia juga berdasarkan nanti ukuran kita. Bukan berarti Allah mendasarkan pada ukuran. Enggak, ini effort kita gitu. Tentu beda kan, sholat 2 rakaat sama 4 rakaat beda. Sholawat 100 sama 1000 beda. Walaupun nanti masalah kualitas ini juga membedakan ya. Ada kalanya memang 1000 lebih gede daripada 1 juta. Bisa. Ketika orang yang sedekah 1 juta punya 1 miliar. Yang 1000 ya cuman punya 2000. Berarti kan separuh harta. Gitu. Tapi nama dia ya, bahwa dia itu Al-Ghani di urusan ayat ini ya, bukan sekedar Allah bilang kamu berkata yang baik dong. Bukan cuman sekadar Allah bilang kamu banyak-banyak memberi maaf. Kakak mikir gak kok kalimatnya maghfirah? Apa sih hubungannya sama sedekah? Coba pemirsa lihat terjemahnya ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Urusannya apa sih permintaan maaf, pemberian maaf? Ya karena emang kita tuh suka gitu ngelihat orang-orang yang nggak tahu diri. Nggak ada ingetnya. Kali gitu punya panenan gitu ya, namanya tanah-tanah kita kayak yang diduluin, enggak. Kita ngelihat nih ada orang, kita kasih tanah kosong kita 1 hektar, bahkan kita modalin dia di awal, tapi kita ngelihat kuning gitu ya, dari mulai pentil sampai hijau sampai kuning, tapi kita nggak pernah dibagi. Gitu kalau kita tidak mampu qaulun ma'ruf, nggak mampu berkata yang baik, udah kita makan bisa beli. Lagian kan kita udah kasih dia barangkali lebih butuh. Atau kita bayar sangka lah. Mungkin dia sedekah sama yang memang gak punya, masa kita disedekahin. Tapi kalau kita tidak mampu qaulun ma'ruf, apalagi tidak mampu maghfirah, maafin aja udah. Nah ini loh yang lagi Papa lakuin, ini kan 2 nih. Qaulun ma'ruf wa maghfirah. Di sokmed ini nih kita. Aturan mainnya ini, qaulun ma'ruf wa maghfirah. Omongannya yang baik-baik aja udah. Terus banyak-banyak maafin aja. Udah nggak apa-apa. So, ente dibilang munafik tuh, maafin. Gitu. Tapi apakah Papa nggak ngamuk-ngamuk? Ngamuk-ngamuk. Apakah Papa nggak marah-marah? Marah-marah. Apakah Papa nggak kecewa? Oh, kita menyatakan kekecewaan itu. Kita menyatakan kegundahan kita, kegelisahan kita, dikecilin orang, tidak dihargai orang, tidak diterima kasih sama orang, tidak diingat sama orang, tidak dihargai sama orang. Di mana? Ada siapa? Pada Al-Ghani. Ya Allah, saya udah ngasih tanah. Ampun ya Allah. Asal panen gak pernah dapat. Mana ya Allah. Gitu. Terus Allah bilang, jadi aku dong. Aku kan Al-Ghani, gak butuh yang lain. Kalau kamu butuh yang lain, berarti kamu bukan ketetesan aku dong. Jangan. Dan kamu jangan jadi mahlum pada makhluk. Masa disantunin nama dia? Kecil amat sih kata Allah gitu. Oh, salah nih. Ya Allah, begitu. Kalau gitu langsung putus aja deh. Saya mau langsung kasih suratnya aja dah mau dia gitu. Jadi selesai urusannya. Woi, cakep. Coba kakak. Ya karena emang pemahaman ini tuh kalau kita nggak ngaji kayak begini ya nggak paham gitu, jujur aja gitu. Jadi alhamdulillah ada insight baru, ada pemahaman baru yang kita pelajari seiring waktu gitu. Ya semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang diajarkan sama Papa tadi. Amin, Papa juga. Supaya kita bisa ketetesan juga dari asmanya Allah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lo kalau sedekah pengen kaya nggak boleh. Lah, pengen kaya itu perintah Allah. Pengen miskin tuh yang nggak boleh gitu. Kalau misalkan nih aku sedekah
tapi aku bikin vlog. Tapi niatnya sebenarnya bukan karena pengen ria, tapi kan tetap aja namanya manusia kadang ada terselubung lah gitu. Tinggal istighfar aja gampang. Nggak ribet jadi Tuhan tuh nggak ribet. Kita yang suka menghukumi kan. Metro TV, knowledge to elevate.